Selamat bertemu kembali, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kami datang untuk mengajak saudara-saudara untuk mengikuti ibadah singkat ini sebagai pengganti ibadah minggu kita. Kita mulai dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas waktu yang indah ini untuk melakukan ibadah pujian bagi Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi kiranya menjadi rhema bagi kami dan menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada minggu ini, Minggu 1 Agustus 2021. Diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saya baca dan mari kita ikuti bersama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di situ firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, didorong oleh kekhawatiran akan pengaruh kepercayaan setempat kepada penyembahan berhala. Dari balik penjara, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Kristen di Efesus agar mereka tetap setia kepada imannya. Selain itu, mereka juga diminta untuk merawat kesatuannya sebagai jemaat Kristus, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Dan atas dasar kesatuan ini, setiap orang diminta bertanggung jawab untuk saling mengasihi sebagaimana satu tubuh. Pesan surat Rasul Paulus ini juga sangat relevan dengan situasi kehidupan kita dewasa ini. Tantangan iman tidaklah sepi seperti sekarang ini, yang mungkin akan mempengaruhi kita untuk meninggalkan iman yang sejati kepada Kristus. Sebut saja pandemi COVID-19 ini, ada banyak sendi-sendi kehidupan yang terpengaruh, antara lain sosial, budaya, politik, ekonomi. Semuanya ini langsung berdampak kepada kerohanian kita akibat kehilangan prospek finansial atau keuangan. Misalnya, ini menyebabkan baik jemaat sebagai pribadi, juga jemaat sebagai institusi merasakan dampaknya. Belum lagi soal kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Ini akan menjadi pergumulan yang tidak mudah, dan dalam situasi seperti ini akan mudah bagi setiap orang untuk kompromi dengan keadaan. Bahkan hidup komunal atau kebersamaan secara otomatis bisa berubah menjadi individual. Seperti yang dikatakan, boro-boro mikirin orang lain, lah kita sendiri kesusahan. Kira-kira begitu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nasihat Rasul Paulus ini perlu kita renungkan. Di tengah rawannya penyangkalan iman, dalam situasi sekarang ini kita harus mampu melihara kesatuan roh, sebagaimana yang dimintakan oleh firman Tuhan perikop kita ini. Secara skeptis, ini bisa saja disebut utopia atau khayalan. Namun justru dalam situasi seperti inilah tuntutan panggilan iman kita itu memperlihatkan wujudnya. Tuhan menetapkan rencana pemilihannya bukan saat situasi dunia ini dalam keadaan taat kepada firman Tuhan, melainkan karena terjadinya pemberontakan kepada Allah. Lalu Ia menetapkan umatnya untuk menjadi berkat bagi dunia yang telah mengalami kerusakan akibat dosa. Kita gerejanya adalah bagian dari rencana keselamatan Allah dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita diharapkan berpadanan dengan panggilan Tuhan kita. Satu iman,
satu Tuhan dan satu baptisan, saling mengasihi menurut karunia yang telah Tuhan berikan kepada setiap anggota tubuh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita nyatakan kesatuan iman kita dengan berusaha membuat sesuatu yang baik sebagai wujud nyata karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah beranggapan bahwa perbuatan baikmu akan sia-sia. Perbuatan baik, sekecil apapun, pasti akan berdampak besar. Ingat apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, gunung pun dapat dipindahkan. Seperti yang disebutkan dalam Matius 17 ayat 20. Dan jangan pernah berpikir jikalau kita bisa hidup masing-masing dengan cara memendam karunia ini. Sebab jika demikian semuanya akan hancur. Tetapi justru beban itu harus ditanggung bersama. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Saya teringat sebuah lagu koor dengan judul Songon PG Sakaripang. Lagu ini menjelaskan pentingnya kesatuan. Bagaikan sebatang lidi tidak akan kuat dan tidak akan menjadi kuat untuk menanggung beban. Tetapi tidak jikalau beberapa lidi itu disatukan dan diikat dengan ikatan yang kuat. Hal ini menjadi metafora kesatuan umat Tuhan. Jemaat akan menjadi kuat di dalam menghadapi beban, di dalam menghadapi segala kesulitan. Sebagai contoh misalnya dalam pandemi ini, kita akan dapat menanggungnya jika kita dapat bersatu. Jika semuanya bersatu, jika jemaat itu bersatu, iman kita tidak akan mungkin terancam oleh apapun berbagai pergumulan hidup jika kita semuanya solid dan saling menopang ibarat tubuh kita sendiri. Pelajaran yang indah sekali dapat kita lihat dari perikop peristiwa manna surgawi seperti yang disinggung dalam epistel kita, yaitu Keluaran 16. Ketaatan kepada firman Tuhan lah yang menjamin kepada keselamatan kita dan berkat-berkat yang terus mengalir tanpa henti. Sama seperti umat Israel yang terpelihara hidupnya di padang gurun selama 40 tahun dengan manna. Bukan mustahil juga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memelihara hidup kita selamanya jika taat kepadanya. Mari kita merawat dan memelihara kesatuan kita dalam roh. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi satu dan bersatu dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan. Dan sebagai jemaat Tuhan dan sebagai orang-orang yang dipanggil, telah dipilih oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus menjadi alat berkat bagi semua dunia. Kau memanggil kami untuk tetap bersatu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemampuan dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merasakan beban orang lain, penderitaan orang lain, dan kami dapat saling membantu sebagaimana kami telah menjadi satu tubuh di dalam iman kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat negara-Mu. Tidak henti-hentinya kami berdoa Tuhan. Negara kami saat ini Tuhan sedang menghadapi bencana yang dahsyat COVID-19. Para pemimpin kami, para medis Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Engkau juga Tuhan yang membuka tangan-tangan orang-orang baik untuk membantu bergotong royong bersama agar kami rakyat Indonesia ini dapat lepas dari COVID-19. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang mempersatukan seluruh gereja-Mu, seluruh umat-Mu, semua warga jemaat-Mu Tuhan, Jemaat Tanjung Priuk, untuk bersatu, saling menopang, mendukung, baik dalam doa dan perbuatan, sehingga jika ada jemaat-Mu Tuhan yang perlu dibantu, mereka akan dapat menerima kasih-Mu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang dalam pemulihan.
Tuhan, biarlah Engkau juga yang senantiasa menyembuhkan mereka dari setiap penyakit. Engkau yang memberikan pemulihan kepada mereka Tuhan, agar mereka penuh sukacita. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, Amang keluarga Amang El Papahan Boru Tambunan yang masih dalam isolasi. Demikian juga Tuhan keluarga Sentua Sinurat Boru Nenggolan. Kiranya mereka Engkau jagai Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau angkat penyakit dari kehidupan mereka dan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Sitohang Boru Tasoid yang pada waktu lalu Tuhan sedang mengalami pergumulan karena orang tua mereka meninggal di Bonapasugit. Kami berdoa juga buat mereka. Kiranya Engkau yang menghibur keluarga itu Tuhan dan mencukupkan segala sesuatunya untuk keperluan mereka. Dan kami berdoa buat semua Tuhan para lalu, buat semua jemaat-Mu HKI Tanjung Priuk. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan, agar kiranya pujian kami senantiasa kami naikkan kepada Tuhan, agar senantiasa syukur kami Tuhan kami persembahkan buat Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.